Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Satu. Baik, pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang struktur sains. Ya. Struktur sains. Suara saya sudah terdengar jelas ya? Jelas ya? Baik, karena saya akan menggunakan papan tulis, menggunakan OneNote ini, maka video akan saya matikan karena saya harus melipat melipat laptop saya. Jadi video saya matikan dulu. Baik, saya mohon izin tidak menggunakan video ya. Karena kalau di Zoom itu akan ke atas gitu, ke langit-langit gitu. Baik, kita akan bicara tentang struktur sains ya, struktur sains. Ini sudah bisa terbaca ya? Bisa. Ya, struktur sains ini. Sains sebagai sebuah sains ini, dia sebagai sebuah ilmu, maka dia akan memiliki setidaknya tiga unsur nanti. Ada 3 unsur, yaitu pasti dia akan memiliki sebuah objek. Karena semua ilmu pasti akan memiliki objek yang dikaji, objek yang ditelaah begitu. Terus kemudian setelah dia itu memiliki objek itu, objeknya apa, kajiannya itu apa, maka unsur berikutnya adalah bagaimana ilmu itu mendefinisikan objek itu, atau bagaimana ilmu itu mengetahui. Ya, dia pasti memiliki cara atau metode untuk mengetahui objek itu. Ya. Jadi ini cara atau mengetahui cara atau metode tentang objek. Gitu. Kemudian yang ketiga, ini adalah tentang tujuan. Setelah mengetahui tentang objek itu, mendefinisikan objek itu, dan seterusnya seperti itu, maka terus kemudian unsur berikutnya adalah setelah memiliki itu semuanya itu, tujuannya itu untuk apa. Nah, ini 3 unsur yang ada di dalam sebuah ilmu. Nah, sains ini dia sebagai ilmu itu, ya, dia sebagai ilmu, dia pasti memiliki 3 unsur itu. Nah, istilah sains itu sendiri, ya, sains ini kan dari kata science, ya, dari kata science. Istilah sains ini belum lama muncul sebenarnya, ya, belum lama muncul. Jadi istilah sains ini baru muncul sekitar abad ke-19. Abad ke-19. Abad ke-19. Nah, di dalam bahasa kita menerjemahkan sains ini dengan sains. Terus kemudian awalnya sains ini untuk seluruh disiplin ilmu, ya, untuk seluruh disiplin ilmu. Tetapi sekarang kalau kita bicara tentang sains di dalam bahasa kita sains ini, maka istilah sains ini mengerucut pada ilmu alam. Kalau dulu ini ilmu alam dan ilmu sosial, jadi seluruh ilmu pengetahuan itu disebut sebagai sains. Nah, kita menerjemahkannya sebagai sains. Terus kemudian ini dari sisi istilah sains itu dulu. Kita juga punya atau mengenal istilah knowledge, ya, istilah knowledge. Kita menerjemahkan istilah knowledge itu sebagai pengetahuan, ya, sebagai pengetahuan. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia kita punya ilmu
istilah ilmu yang biasanya dirangkai ya satu menjadi satu kesatuan dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Nah, biasanya kita akan sedikit kacau, ya, akan sedikit kacau dengan istilah ini. Kita punya ilmu dan punya pengetahuan. Di dalam barat ada science, ada knowledge. Nah, jadi sains itu kita terjemahkan itu sebagai ilmu, ini terjemahkan sebagai ilmu, sementara knowledge itu kita terjemahkan sebagai pengetahuan. Jadi barat itu mendefinisikan ilmu dan mendefinisikan pengetahuan itu berbeda. Tetapi di tempat kita, di dalam bahasa kita, kita mendefinisikannya itu hampir sama. Ilmu itu dirangkai menjadi satu kesatuan dengan pengetahuan, akhirnya menjadi ilmu pengetahuan. Nah, sekarang apa yang membedakan itu ya? Apa yang membedakan antara ilmu dengan pengetahuan itu? Jadi ada ilmu, ada pengetahuan. Kalau kita mengetahui ya, kalau kita mengetahui bahwa api itu panas, pengetahuan kita yang mendasar di dalam kehidupan sehari-hari, misalkan api itu panas. Terus kemudian ini tulisannya jelas ya? Jelas, Bapak. Jelas ya? Ya. Untuk tulisan jelas, Bapak. Mungkin untuk suara terdengar suara terlalu kecil, Bapak. Oh iya, iya. Volumenya atau apa ya yang mempengaruhi ya? Jadi kita punya istilah ini ya, ilmu dan pengetahuan ini. Ilmu sendiri, pengetahuan sendiri. Nah, pengetahuan itu hal-hal yang sifatnya itu kita ketahui tanpa kita memiliki struktur yang jelas. Misalkan kita mengetahui bahwa api itu panas. Terus kemudian matahari itu terbit dari timur. Apalagi ada empat arah mata angin dan seterusnya seperti itu yang kita tidak bisa mendefinisikan atau memberikan struktur yang pasti atau struktur yang tegas terhadap rangkaian hal-hal yang kita ketahui itu. Nah, kemudian orang mendefinisikan hal-hal yang semacam itu disebut sebagai pengetahuan, ya, pengetahuan. Knowledge. Misalkan herbal tertentu itu bisa atau tumbuhan atau daun-daunan tertentu ya itu misalkan bisa mengobati sakit ini gitu. Kita tidak mengetahui ini bagaimana sebenarnya penjelasannya. Tapi faktanya adalah bahwa kalau kita sakit ini, misalkan sakit perut kayak gitu, kita minum godokan itu air rebusan dari daun tertentu, ternyata itu sakit kita hilang, manjur gitu, mujarab kayak gitu. Hal-hal yang semacam itu orang menyebutnya itu sebagai pengetahuan. Nah, kalau ilmu ini adalah pengetahuan yang distrukturkan. Ini perbedaan antara science dan knowledge itu. Science dan knowledge itu. Jadi ini science-nya, ya. Ini science-nya, terus kemudian ini knowledge-nya itu. Nah, di tempat kita dalam bahasa Indonesia kita menyatukan ini, ilmu dan pengetahuan itu disatukan menjadi satu, yaitu ilmu pengetahuan. Ini hanya definisi saja agar kita nanti tidak bingung ya, agar kita tidak bingung apa sih sebenarnya perbedaan antara ilmu, pengetahuan, sains dan seterusnya seperti itu. Nah, terus kemudian istilah sains itu diterjemahkan menjadi sains, terus kemudian kita menerjemahkannya itu sebagai ilmu. Istilah sains di tempat kita, istilah sains telah mengalami pengerucutan. Yang awalnya sains itu adalah untuk semua bidang ilmu. Sekarang kalau kita bicara sains, asosiasi kita, imajinasi kita, sains itu adalah ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam gitu. Karena itulah ada fakultas sains dan teknologi. Sains yang dimaksud di situ apa? Pasti ilmu alam, ya.
di Fakultas Sains dan Teknologi tidak akan mungkin kita jumpai ada prodi misalkan komunikasi, ada prodi psikologi, ada prodi politik dan seterusnya seperti itu. Karena sains yang dimaksud di dalam bahasa kita adalah ilmu alam atau ilmu pengetahuan alam gitu. Jadi sampai di sini definisinya clear ya. Perbedaan antara science, knowledge, terus kemudian ilmu dan pengetahuan itu. Sampai di sini jelas ya? Jelas. Nah, kemudian karena itulah para ahli yang menekuni sains itu kan disebut sebagai saintis, ya. Disebut sebagai saintis ya, nggak pakai e ya, saintis gitu. Terus kemudian kita menerjemahkannya sebagai saintis atau ilmuwan gitu. Gitu. Ini kita memadankan antara ilmu, pengetahuan dengan sains dan knowledge gitu. Nah, di dalam bahasa kita sendiri, saya pakai tinta merah nggak apa-apa ya untuk membedakan itu. Di dalam bahasa kita sendiri, istilah ilmu ya, istilah ilmu itu kan berasal dari bahasa Arab ya. Nah, Anda pasti lebih paham itu ya, istilah ilmu itu. Jadi kalau kita uraikan itu, ilmu itu kan hurufnya ain, terus kemudian lam dan mim gitu ya. Nah, istilah ilmu ini kan satu akar kata ya. Satu akar kata dengan alam. Satu akar kata juga dengan alim. Satu akar kata dengan alim. Satu akar kata dengan alamat. Jadi ini rangkaian ya, rangkaian konsep atau apa istilahnya itu, jejaring konseptual, jejaring konseptual dari kata ilmu, Jadi ketika kita bicara tentang ilmu, mau tidak mau kita itu pasti akan bersentuhan dengan alam, kita akan bersentuhan dengan alamat. Alamat itu tujuan ya, alamat itu kan tujuan. Terus kita akan bersentuhan dengan yang maha mengetahui. Kita akan bersentuhan dengan orang-orang yang mengetahui. Gitu. Ini menarik karena nanti di perjalanan ternyata ilmu itu akhirnya itu jauh dari yang maha mengetahui. Ilmu itu ternyata jauh dari orang-orang yang mengetahui dan seterusnya seperti itu. Nah, itu menarik. Kalau kita kembalikan ke akar kata ini bahwa kata ilmu, al-ilm itu seakar gitu ya, seakar gitu dengan istilah-istilah yang tadi itu, alam, alim, alim, terus kemudian alamat, atau mungkin ada akar kata yang lain. Dari huruf ain, lam, mim ini bisa dibentuk menjadi kata yang lain enggak? Jejaring konseptual semacam ini ya, jejaring konseptual semacam ini orang kadang menyebutnya itu sebagai worldview atau pandangan dunia. Nah, kayak gitu. Jadi ini berbeda ya dengan yang di sini. Kalau definisi ilmu ya, definisi ilmu di dalam ini di yang di atas tadi itu, ini hanya mendefinisikan dia hanya pengetahuan yang sistematis, yang distrukturkan. Kalau pengetahuan saja tanpa ada kejelasan struktur yang jelas itu, kita menyebutnya itu sebagai pengetahuan. Levelnya di bawah ilmu, Itu kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari itu seperti yang dimiliki oleh para tukang. Yang dimiliki oleh para tukang. Kalau Anda perhatikan itu, tetangga-tetangga Anda yang menjadi tukang itu, baik tukang kayu, tukang batu, atau tukang-tukang yang lain itu, mereka kan pasti sangat canggih sekali ya. Misalkan
tukang batu kayak gitu, membuat rumah kayak gitu. Mereka tidak kuliah, mereka bisa menghitung misalkan ini kebutuhan batu batanya ketika bangun rumah dengan ukuran sekian, kamarnya begini-begini, kebutuhan batu batanya berapa. Dengan tanpa hitungan lama itu, mungkin dengan hanya gerambiangan kayak gitu, dia langsung akan bisa menghitung kebutuhan batanya sekian ribu. Gitu. Butuh semennya sekian sak, butuh pasirnya sekian rit. Ya. Cepat sekali itu. Tapi mereka tidak bisa memberikan strukturisasi, melakukan perapian, ya, perapian agar pengetahuannya itu menjadi sistematis kayak gitu. Mereka kalau misalkan mau bangun rumah tingkat ini pondasinya harus sekian meter. Kenapa? Sekian meter kayak gitu, berapa kali atau perbandingannya antara pondasi dengan dinding yang di permukaan tanah itu perbandingannya berapa kayak gitu. Mereka tahu itu. Tukang-tukang itu. Demikian juga dengan tukang kayu dan seterusnya seperti itu. Mereka bisa mengerjakan itu dengan sangat canggih. Ya gitu. Nah, pengetahuan yang semacam itu, hal-hal yang diketahui semacam itu, dalam konteks diskusi kita semacam ini orang menyebutnya sebagai pengetahuan atau sebagai knowledge. Ya gitu. Nah, itu ketika masuk di teknik sipil, ketika masuk di arsitektur kayak gitu, orang menyebutnya sebagai ilmu. Ini dalam konteks definisi yang semacam ini. Ini berbeda kalau ketika ilmu itu dikembalikan ke akar katanya. Ain lam mim itu, ya. Itu terkait dengan konteks ketuhanan. Ya, dan seterusnya, ya. Baik. Kemudian kita kembali ke atas tadi, ya. Kita kembali ke atas. Tadi bahwa setiap ilmu sains itu, ya, itu selalu memiliki 3 unsur: objek, cara atau metode tentang objek itu, terus kemudian tujuan, ya. Terus kemudian tujuan. Nah, perihal yang berbicara tentang objek ini orang sering menyebutnya itu sebagai ontologi. Sementara perihal yang bicara tentang cara atau metode tentang objek itu disebut sebagai epistemologi. Sementara nanti tentang tujuan ini disebut sebagai aksiologi. Nah, sekarang kita lihat itu. Jadi ini yang saya tulis merah ini ontologi, epistemologi, terus kemudian aksiologi, ya. Ini bidang kajian di filsafat ilmu. Jadi semua bidang ilmu pasti memiliki 3 struktur ini. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu bicara tentang objek. Terus kemudian epistemologi ini bicara tentang cara atau metode tentang objek. Dan aksiologi ini bicara tentang tujuan. Ya, bicara tentang tujuan. Nah, sekarang kita lihat, ya. Saya ganti halaman, ya. Tambah halaman. Ya. Tentang objek ini. Sains tadi tentang objek, terus kemudian ini metode tentang objek. Terus kemudian yang ketiga ini tujuan. Nah, sekarang kita lihat tentang objeknya itu, ya. Sekarang kita lihat tentang objek, ya. Objek sains, objek dari sains itu. Jadi yang dipelajari dari sains itu objeknya itu sebenarnya apa? Ya, jadi sebenarnya apa? Kita dalam konteks ini karena sains yang dimaksud adalah sains ilmu alam, maka tentu saja objek utamanya adalah
alam, ya. Alam raya, alam semesta dan seterusnya seperti itu, ya. Juga jagat raya dan seterusnya, ya. Yang jelas ilmu tentang alam. Nah, orang kemudian berbicara yang lebih mendalam, ya, yang lebih mendalam. Lalu yang menyusun atas alam ini atau yang sejati, yang ada, being, gitu, yang wujud dari alam ini sejatinya apa, ya, gitu, ya, sejatinya apa. Maka kemudian orang kemudian berbeda apa itu bersilang pendapat, ya, banyak memberikan usulan-usulan. Oh, yang sejati dari alam, objek itu, karena nanti itu akan digunakan untuk menjelaskan tentang alam, ya, akan digunakan untuk menjelaskan tentang alam. Misalkan, ya, ini cara berpikirnya seperti ini. Kalau seorang guru atau seorang dosen itu melihat satu ruang kelas yang berisi mahasiswa kayak gitu, untuk bisa mendefinisikan itu kan, untuk bisa melihat perilakunya, melihat macam-macam kayak gitu dari satu ruang kelas itu kan harus dilihat ini sebenarnya ruang kelas ini berisi apa? Mahasiswa. Mahasiswa itu sebenarnya apa sih? Oh, mahasiswa itu manusia. Oh, mahasiswa ini manusia. Manusia yang bagaimana? Dan seterusnya seperti itu. Hingga akhirnya nanti kita bisa mendefinisikan dengan baik. Ya, bisa mendefinisikan dengan baik, bisa memberikan perlakuan yang tepat. Terus kemudian kita nanti bisa menjelaskan, oh kalau di kelas kenapa kok mahasiswa itu misalkan ramai sekali atau suka bercanda dan seterusnya, ketika dijelaskan tidak bisa konsentrasi dan seterusnya. Oh, mahasiswa itu manusia yang usianya rentang waktunya sekian sekian tahun, yang rentang waktunya tahun kesekian, misalkan 18-an tahun, 19 tahun dan seterusnya seperti itu. Rentang seperti itu secara psikologi itu begini dan seterusnya seperti itu. Nah, sama seperti sains itu. Ketika melihat alam, ya, alam ini sebenarnya apa sih kayak gitu, ya, sebenarnya apa, tersusun dari apa, terus kemudian apa yang sejati. Maka karena nanti seluruh fenomena-fenomena di alam akan dijelaskan dengan pertanyaan akan dijelaskan dengan jawaban ini. Nah, kemudian ada yang menyatakan seperti ini, bahwa alam itu dia tersusun dari satu hal atau satu benda atau satu wujud kayak gitu, ya, yang jumlahnya satu, ya, yang jumlahnya itu satu. Jadi alam tersusun dari sesuatu yang jumlahnya satu. Yang jumlahnya satu. Gitu. Nah, orang terus kemudian loh, yang jumlahnya satu itu apa? Gitu. Nah, di sini para ilmuwan itu berbeda pendapat lagi. Jumlahnya satu. Ada yang menyatakan satu yang dimaksud itu adalah air. Ini pendapatnya Thales. Thales dari Miletus sekitar 500-an sebelum Masehi. Ini sebelum Aristoteles, ya. Thales dari Miletus gitu. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu di alam itu tersusun dari air. Tersusun dari air. Dari sinilah terus kemudian nanti semua fenomena itu dijelaskan dengan konsep air, dijelaskan dengan sifat-sifat air, dijelaskan dengan perilaku air kayak gitu. Semua fenomena di alam akan dijelaskan dengan ini. Kalau kita lihat misalkan tubuh kita itu berapa persen airnya? Tubuh kita. Ada yang tahu? Sekitar 70%, ya. Jadi kalau kita peras itu, tubuh kita ini, tubuh manusia ini diperas. Tahu diperas, ya? Seperti kita memeras jeruk. Jadi kalau diperas gitu digeprek kayak gitu, ya, dari atas ke bawah kayak gitu. Oh, itu airnya itu 70% itu. Bumi kita itu, ya, perbandingan antara daratan dengan samudera itu lebih banyak mana? Lebih banyak samudranya.
lebih luas samudranya kayak gitu. Dan kalau kita lihat benda-benda kayak gitu juga sepertinya dominan air gitu, isinya air juga gitu. Tumbuhan, daun, hewan kayak gitu, isinya air juga. Kita kalau mau dirikan bangunan harus ada airnya. Ya, meskipun bangunannya sangat keras, beton kayak gitu nggak bisa bersatu kalau tidak disatukan oleh air. Dan seterusnya, ya, dan seterusnya. Nah, kalau batu gimana gitu? Nah, kalau logam besi gimana gitu? Menurut Thales, semuanya tersusun dari air gitu. Nah, cara berpikir ini, ya, cara berpikir ini pada awalnya, pada zamannya, cara berpikir Thales ini bahwa segala sesuatu itu tersusun dari air, itu cara berpikir yang revolusioner. Mengapa? Karena dia berhasil mengkonstruksi bahwa penyusun itu tidak mesti sama dengan yang disusun. Jadi penyusun itu ternyata tidak mesti sama dengan yang disusun gitu. Coba kalau nalar sederhana kita, ketika kita melihat kayu kayak gitu, kita gergaji itu akan muncul serbuk-serbuk kayu ya. Logis enggak atau nalar enggak kemudian ketika kita bicara bahwa itu tersusun dari air gitu. Oh, itu susah itu karena faktanya yang kita lihat itu indera yang dengan penginderaan itu kita akan menyaksikan bahwa itu serbuk-serbuk kayu kayak gitu. Coba kalau besi, sebatang besi kita gergaji gitu, akan muncul serbuk-serbuk besi kayak gitu. Menurut Thales itu juga tersusun dari air. Oh, ini cara berpikir yang revolusioner, ya. Cara berpikir yang revolusioner bahwa penyusun dari sesuatu tidak mesti sama dengan sesuatu itu. Ya, tidak mesti sama dengan sesuatu yang kita lihat, tidak mesti sama dengan sesuatu yang kita observasi itu. Karena itulah kemudian beberapa kalangan mentahbiskan Thales itu sebagai bapak filosof gitu ya, bapak filosof pertama ya gitu. Karena pendapatnya itu cara berpikir yang revolusioner. Kita bisa bayangkan ya 500-an sebelum Masehi ya gitu. Ya itu di Yunani ya. Sebenarnya kalau kita itu runut ke belakang kayak gitu, nabi-nabi itu juga pemikir yang revolusioner ya. Nabi-nabi itu kalau kita cermati dialog para nabi dengan umatnya kayak gitu kan, itu menunjukkan cara berpikir yang revolusioner ya. Cuma di sejarah sains ya, kisah para nabi itu kan tidak dianggap kayak gitu ya. Ya, persoalannya itu saja kayak gitu. Tapi kita meyakini bahwa para nabi itu dari sisi cara berpikir mereka revolusioner gitu ya. Cara berpikirnya cerdas sekali gitu ya. Cerdas sekali gitu. Karena itulah kalau kita lihat gitu dialog antara Nabi Musa dengan Fir'aun kayak gitu ya. Ketika Fir'aun itu berniat membangun bangunan yang sangat tinggi untuk melihat Tuhannya Musa kayak gitu kan. Kemudian Musa bilang gitu, oke, baik. Fir'aun bilang ke Musa, oke, baik gitu. Saya akan melihat, saya akan bangun bangunan yang sangat tinggi dan saya akan lihat gitu, apakah Tuhanmu ada atau tidak. Wah, itu kan sangat berbahaya sekali dalam tanda kutip kayak gitu ya. Karena ketika bangunan tinggi itu selesai, yang kemudian sekarang kita sebut sebagai piramida itu selesai, terus kemudian manusia itu berbondong-bondong melihat, mencari gitu, apa ini bangunan sudah tinggi sekali kayak gitu. Dan ternyata Tuhan tidak ada, tidak kelihatan kayak gitu. Orang bisa, memang Tuhannya tidak bisa diindra, nggak bisa kelihatan, gini-gini Tuhan nggak ada kayak gitu. Tapi kan Musa terus kemudian kan jawabannya kan itu sangat cerdas sekali gitu. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan kamu dan yang menciptakan orang-orang sebelum kamu. Gitu. Wah, orang kan juga berpikir, betul juga ya. Kalau Fir'aun ini Tuhan gitu, lah sebelum dia Fir'aun ini ada ini, Tuhannya itu kemana? Tuhannya kemana? Kayak gitu. Itu cara berpikir yang revolusioner. Gitu. Nah, kita kembali ke sini, ke Thales ini. Thales menyatakan bahwa segala sesuatu tersusun dari air. Nah, Thales kemudian punya murid Anaximandros gitu ya. Anaximandros. Dia berpendapat bahwa segala sesuatu atau alam itu tersusun dari apa yang disebut sebagai
Apeiron. Ini muridnya Thales. Ya. Apeiron. Saya kok agak lupa ini Anaximandros atau Anaximenes ya. Ini semuanya nanti punya jalur satu guru dengan Thales itu. Terus kemudian nanti punya murid lagi. Ini dia berpendapat bahwa udara. Nanti coba dicek ya. Anaximenes sama Anaximandros ini. Mungkin saya kebalik ini. Tapi kalau urutannya ini enggak ya. Mungkin yang ini namanya kebalik mungkin. Mungkin loh ya. Nah, ini cucu, ini guru, terus kemudian ini muridnya, terus kemudian ini cucu murid ya, jadi cucu murid. Jadi kayak kayak Socrates punya murid Aristoteles, Plato, terus kemudian punya murid Aristoteles kayak gitu, ya. Relasi guru dan murid yang semacam itu. Apeiron itu sesuatu yang tidak bisa kita indra, sesuatu yang tidak bisa kita imajinasikan, tidak bisa kita bayangkan gitu. Itu apeiron gitu. Ini unik, cara berpikirnya juga unik gitu. Bagaimana mungkin segala sesuatu alam yang kita lihat ini tersusun dari sesuatu yang itu tidak bisa kita indra, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita raba, dan itu di luar jangkauan imajinasi kita, ya gitu. Jadi ketika kita berpikir gitu ya, ketika kita berpikir atau membayangkan batu itu tersusun dari ini kayak gitu, apeiron itu bukan yang itu gitu. Bahkan ketika kita membayangkan, oh berarti penyusunnya adalah yang itu gitu. Bukan gitu. Karena itu di luar jangkauan imajinasi kayak gitu. Ini mengingatkan kita ya, mengingatkan kita karena tidak ada yang menyerupai itu kan, mengingatkan kita dengan doktrin atau pernyataan teologis kita ya, laisa kamitslihi syai' ya, bahwa tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia ya gitu. Doktrin teologis kita tentang Tuhan itu, bahwa Tuhan itu adalah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai dia. Jadi ketika pikiran kita menjangkau sesuatu dan kemudian kita berpikir itu Tuhan kayak gitu, Tuhan tidak seperti itu. Ya. Itu pernyataan yang sederhana tapi luar biasa gitu ya. Nah, ini kira-kira ya. Saya tidak bilang bahwa apeiron itu sejajar dengan laisa kamitslihi kayak gitu enggak. Cuma itu nalar berpikirnya itu kok mirip kayak gitu. Terus kemudian udara ya. Ini yang jumlahnya 1 ya, yang jumlahnya 1 gitu. Terus kemudian ada juga Leucippus Demokritus. Ini pasangan guru dan murid. Ini menyatakan bahwa alam itu tersusun dari sesuatu yang nanti tidak bisa dibagi lagi, yang kemudian disebut sebagai atom, tak bisa dibelah lagi. Ya. Jadi antara tubuh kita, batu, tumbuhan, planet kayak gitu, atomnya sama. Sesuatu yang nanti tidak bisa dibagi lagi. Ya gitu. Ya. Nah, atomnya itu bagaimana kayak gitu tidak didefinisikan. Pokoknya sesuatu yang tidak bisa dibagi. Kayak gitu. Berarti tunggal ya. Berarti tunggal kayak gitu. Yang jumlahnya 1. Nah, cara berpikir yang semacam ini orang kemudian melabeli itu sebagai aliran monisme. Ya, monisme. Terus kemudian ya ada yang berpikir bahwa alam itu ya tersusun dari sesuatu yang jumlahnya tidak 1 tetapi 2. Ya, tetapi 2. Nah, 2 itu apa gitu? 2 itu apa gitu? 2 itu kalau menurut Plato kalau menurut Plato 2 itu adalah dunia idea dan dunia indra. Ini menurut Plato. Dunia idea itu gagasan, dan dunia indra. Indra itu dunia bayang-bayang. Ya. Misalkan kayak gini.
ketika kita itu melihat kursi itu, ya melihat kursi, bentuk kursi itu kan banyak sekali ya. Ada kursi yang kakinya 3, ada kursi yang kakinya 4. Umumnya kursi berkaki 4. Yang berkaki 4 itu bentuknya masih banyak lagi juga. Ada yang pakai lengan, ada yang tidak pakai lengan. Ada yang pakai sandaran belakang, ada yang tidak pakai sandaran belakang. Ada yang hanya bisa diduduki 1 orang, ada yang bisa diduduki 2 orang, 3 orang, dan banyak orang. Kayak gitu. Tapi kita semuanya menyatakan bahwa itu adalah kursi. Ya, itu adalah kursi. Nah, itu dunia indera. Dunia yang kita lihat. Dunia yang kita lihat itu hanyalah dunia bayang-bayang. Yang sejati itu dunia idea. Dunia idea itu dunia gagasan, dunia pikiran, dunia pikiran. Jadi ketika kita bicara kursi kayak gitu, di dalam dunia idea kursi itu satu. Ya kursi itu sendiri gitu. Sesuatu yang digunakan manusia untuk duduk gitu. Nah, ketika mewujud termanifestasi di dunia indera itu mewujud menjadi banyak. Kayak angka gitu ya, atau bilangan ya, bilangan. Bilangan 1 kayak gitu. Bilangan 1 itu ada di dunia idea. Di dunia indera 1 itu mungkin kita bisa menyatakan ketika melihat ada kursi yang dia cuma tunggal, kita bilang itu kursinya 1. Terus kemudian ada apa? Pasangan gitu, pasangan hidup, istri. Oh, istrinya 1. Tapi apakah itu adalah angka 1 gitu? Oh, bukan, itu bukan angka 1. Itu sesuatu yang bilangannya atau jumlahnya 1 kayak gitu. Demikian juga bilangan 2 atau angka 2 kayak gitu. Itu di dunia ideal. Di dunia indera, dunia yang kita lihat itu, kita akan melihat ada sepasang gunung kembar, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing kayak gitu. Oh, itu 2, ada 2 gunung kayak gitu. Terus kemudian mungkin ada 2 menara ya, 2 menara Petronas kayak gitu. Atau apalagi yang angka 2. Mungkin anak bebek ada 2 kayak gitu. Tapi itu bukan angka 2-nya, tapi benda-benda yang jumlahnya kalau kita hitung itu jumlahnya 2. Tapi bukan angka 2. Kayak gitu. Nah, benda-benda yang jumlahnya 2 kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Tapi itu bukan angka 2. Angka 2-nya di mana? Ada di pikiran kita. Gitu. Bahkan ketika kita menulis ya, ketika kita menulis angka 2 semacam ini, apakah ini 2 gitu? Kalau dari sisi jumlah, angka 2 ini kan jumlahnya 1. Tapi simbol ini mewakili bahwa ini adalah angka 2. Kayak gitu. Tapi angka 2 apakah ini? Bukan gitu. Ini simbol dari angka 2 gitu. Jumlahnya apakah ini 2? Tidak. Ini jumlahnya kalau dari sisi bendanya ini jumlahnya 1 gitu. Tapi kita membaca bahwa ini mewakili angka 2. Nah, kira-kira kayak gitu. Dunia indra. Ya. 2. Ada juga yang berpendapat 2 itu bukan dunia idea dan dunia indra, tetapi dunia itu pikiran dan luasan. Pikiran dan luasan. Jadi kenapa dia disebut sebagai 2 kayak gitu? Karena tidak bisa diperas lagi, ya. Tidak bisa diperas lagi. Karena itulah jumlahnya 2. Pikiran dan luasan. Pikiran ini kadang disebut sebagai res kogital. Luasan itu disebut sebagai res extensa. Nah, ini pendapatnya Descartes. Ya, pendapatnya Descartes. Res kogitan dan res extensa atau pikiran dan luasan. Ini mirip dengan dunia idea dan dunia indra. Ya, mirip-mirip lah kayak gitu. Jadi ketika melihat manusia kayak gitu, oh itu terdiri dari 2 hal. Yaitu pikiran, terus kemudian luasan. Karena itulah nanti ketika manusia itu mempelajari dirinya, manusia mempelajari manusia, maka terus kemudian akan muncul setidaknya 2 cabang besar atau 2 disiplin besar tentang manusia. Manusia sebagai tubuh, manusia sebagai luasan atau manusia sebagai materi itu, maka akan muncul kedokteran. Gitu.
Terus kemudian manusia sebagai pikiran, maka nanti muncul psikologi. Begitu. Nah, cara berpikir ini yang melihat bahwa alam itu tersusun dari sesuatu yang jumlahnya 2, ini disebut sebagai dualisme. Ya, dualisme. Ya, 2 ya. Ini juga nanti disebut sebagai dikotomi ya, dikotomi. Ya, selalu membandingkan antara 2 hal. Jadi antara ini dunia idea, dunia indera, pikiran, luasan kayak gitu nggak bisa diperas lagi, dan itu dianggap sebagai sesuatu yang berlawanan, ya, tidak bisa berkomunikasi, berlawanan, kayak gitu. Karena itulah terus kemudian nanti disebut juga sebagai ini dikotomi. Sering kita mendengar istilah itu ya, dikotomi gitu. Kayak ketika kita melihat manusia ya, manusia itu banyak sekali, tapi sebenarnya cuma 2 itu, laki-laki dan perempuan. Kayak gitu secara besar ya, meskipun ada jenis kelamin yang ketiga, tapi secara besar kita semuanya sepakat bahwa manusia itu 2, laki-laki dan perempuan. Nah, cara berpikir dikotomi itu nanti melihat gitu, laki-laki dan perempuan itu berarti berlawanan gitu. Tapi kalau orang timur nanti melihat bahwa yang berbeda itu belum tentu berlawanan. Bisa jadi yang berbeda itu saling melengkapi, komplementer. Itu nanti perbedaan cara berpikir barat dan timur. Kalau timur itu melihat yang berbeda, yang berbeda itu tidak mesti bertentangan, ya. Tapi bisa jadi itu saling melengkapi. Maka laki-laki dan perempuan itu bukan berlawanan, bukan untuk dihadap-hadapkan, tapi untuk saling melengkapi, ya gitu, komplementer. Ini dualisme, ya. Ya. Terus kemudian ada juga pendapat yang menyatakan bahwa alam itu tersusun dari sesuatu yang jumlahnya bukan 1, 2, tapi banyak, ya, 3 lebih gitu, banyak. Nah, salah satu pendapat yang sangat terkenal itu adalah bahwa alam ini itu tersusun dari 4 unsur. Apa saja itu? Yaitu tanah, air, api, udara. Ya. Nah, orang kemudian menyebutnya ini sebagai avatar, kayak gitu ya. Tanah, air, api, udara. Jadi kalau kita lihat itu, pendapat ini diungkapkan oleh Empedokles. Empedokles. Ya. Ini sebelum era Aristoteles juga, Empedokles ini. Empedokles itu nanti meyakini bahwa dirinya sudah bisa abadi dengan ramuan yang dia ciptakan itu, sehingga untuk mengetes apakah dia itu sudah abadi atau tidak, akhirnya nanti Empedokles itu menurut cerita gitu, Empedokles itu nyeblung ke kawah gunung Etna. Akhirnya apa yang terjadi gitu? Ternyata Empedokles tidak keluar lagi gitu, mati gitu ya. Jadi masih kalah dengan Gatut Kaca ya. Kalau dalam wayang itu Gatut Kaca itu dimandikan di kawah Condro-Dimuko ya. Nah, itu keluar dari kawah Condro-Dimuko kan tambah sakti ya. Bisa duplikasi diri ya. Kayak cyborg kan, kayak bioteknologi itu bisa duplikasi diri. Banyak sekali kayak gitu sehingga nanti Adipati Karno itu bingung gitu ya. Terus kemudian otot kawat, balung wesi, sum-sume saka gegolo dan seterusnya seperti itu. Malah cerita wayang ya. Nah, ini tanah, air, api, udara. Nah, ini nanti pendapat ini nanti dipopulerkan oleh Aristoteles. Ini digunakan oleh Aristoteles untuk menyusun apa yang disebut sebagai fisika Aristoteles. Ya. Jadi menyusun ilmu alamnya Aristoteles itu. Jadi ketika lihat bumi kayak gitu, bumi itu ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara. Manusia juga sama. Kita itu ada unsur tanahnya. Kita ada unsur airnya.
Kita punya air liur, air mata kayak gitu ya. Terus kita ada unsur api gitu. Unsur apinya di mana? Kita punya sifat pemarah, angkara, murka dan seterusnya seperti itu. Ada unsur udara. Kalau tanpa udara pasti kita mati gitu ya. Ada rongga-rongga di dalam tubuh kita, ada pori-pori sehingga udara itu bisa menelusup masuk ke dalam tubuh kita ya gitu. Semuanya, semua benda di alam raya ini ya ini tersusun dari ini, tanah, api, air, udara ini. 4 unsur ini. Nah, kombinasinya itu nanti yang digunakan untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini. Tanah itu punya 2 sifat gitu kan. Api juga punya 2 sifat, air punya 2 sifat, udara juga punya 2 sifat, yaitu 2 sifat itu adalah masing-masing ya, apa itu panas dan dingin, kering dan lembab, ya, kering dan lembab atau basah. Nah, kombinasi dari 2 itu, ya, kombinasi dari itu, sifat-sifatnya itu. Jadi misalkan api itu punya 2 sifat, sifatnya apa? Panas, terus kemudian kering, ya. Jadi ini sebagai biru. Panas, terus kemudian dingin, kering, kemudian basah. Ya. Nah, pasti punya kombinasi 2 sifat ini. Ini unsurnya, ini sifatnya. Sifat itu melekat di unsur ya, atau di materi. Sifat ya, sifat itu melekat gitu. Jadi menempel, lengket gitu. Jadi misalkan api gitu. Api itu sifatnya apa? Api itu sifatnya dia kering ya. Api kan nggak basah ya. Kita kalau terbakar kayak gitu kan malah tidak tuh kering. Terus kemudian dia juga panas gitu. Udara, air, tanah kayak gitu kombinasi dari ini ya. Ini. Jadi kalau tidak kering berarti dia basah. Kalau tidak panas berarti dia dingin. Kayak gitu. Nah, kombinasi dari ini nanti terus akhirnya itu digunakan untuk menjelaskan ya, digunakan untuk menjelaskan fenomena ya, menjelaskan fenomena alam yang ada itu. Nah, pendapat yang menyatakan bahwa alam ini tersusun dari sesuatu yang jumlahnya banyak itu disebut sebagai pluralisme. Pluralisme di sini tolong dipahami, jangan disamakan dengan pluralisme dalam pengertian teologi ya, dalam pengertian apa itu yang sering kita dengar itulah ketika orang bicara pluralisme dan seterusnya seperti itu ya. Juga bukan pluralisme dalam kebenaran ya. Ini di objek yang jumlahnya banyak, jumlahnya jamak ya gitu ya. Yang jumlahnya itu jamak. Lebih dari 2 ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau semisal kan filosof terbentuk dari orang-orang yang memiliki rasa penasaran yang tinggi ya, Pak ya. Ya. Nah, mestinya kan overthinking ya, Pak. Nah, pada saat ini kalau misal kita ya, Pak, overthinking, apakah kita bisa menjadi seorang filosof, Pak? Bisa saja. Filosof kan nggak perlu daftar. Beda dengan dosen filsafat, mahasiswa filsafat kayak gitu ya. Nah itu harus daftar kalau itu kan. Tapi untuk menjadi filosof itu kan nggak perlu daftar gitu. Filosof itu kan kalau awalnya filsuf itu adalah orang yang mencintai kebaikan. Awalnya itu. Dia yang mencintai kebaikan. Karena itulah dia selalu berpikir tentang sesuatu itu agar menjadi baik, bijak, kayak gitu itu. Terus kemudian lambat-lambat berkembang kan. Segala sesuatu kan pada akhirnya berevolusi, berkembang kayak gitu. Akhirnya mengerucut pada orang yang dia itu banyak memikirkan sesuatu itu secara radikal, secara mendalam kayak gitu. Jadi kalau kita berpikir Anda berpikir tentang bahasa kayak gitu kan, mungkin suatu saat Anda bisa menjadi filsuf bahasa. Ya. Jadi memikirkan mengorak-orak bahasa kayak gitu sampai mendalam sekali. Itu bisa menjadi filsuf bahasa nanti.
Anda berpikir tentang apa gitu, hidup kayak gitu, atau berpikir tentang cinta, ya, berpikir tentang cinta kayak gitu, hingga Anda nanti menemukan konsep tentang cinta itu bagaimana, macam-macam kayak gitu, mungkin akan menjadi filsuf cinta, kayak gitu. Jadi filsuf itu orang yang kalau definisi ada banyak sekali definisi dari buku-buku itu ya. Tapi kalau saya saripatikan itu filosof itu orang yang berpikirnya itu radikal. Radikal di sini tolong jangan pahami dengan apa isu radikalisme yang diusung negara kayak gitu ya, bukan seperti itu ya. Radikal di sini adalah radix, akar. Jadi orang yang berpikirnya itu mengakar. Ya. Seperti akar itu kan tidak kelihatan ya. Maka filosof itu berpikirnya itu sesuatu yang memang tidak dipikirkan oleh kebanyakan orang karena tidak kelihatan, ya, tidak kelihatan, ya, gitu. Sama seperti ketika Newton berpikir tentang alam raya kayak gitu kan, itu bukan sesuatu yang dipikirkan kebanyakan orang, kayak gitu. Mungkin seperti itu, Mbak. Oh enggak, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ada lagi? Kita sampai jam berapa ya? 10.25, Bapak. 10.25, berarti masih 25 menit ya. Ada lagi nggak? Kalau tidak ada, saya teruskan. Beda dengan kuliah di tatap muka ya. Kalau tatap muka itu ada lagi pertanyaan kayak gitu kan, saya bisa mengedarkan pandangan. Ya. Oh, tidak ada yang mau bertanya. Kalau kayak gini saya harus menunggu gitu. Ya. Saya harus menunggu. Ada yang bersuara atau tidak kayak gitu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan kita lanjutkan ya. Sebentar saya tak ya. Tunggu sebentar. Baik, ini pandangan atau pendapat ya bahwa alam itu tersusun dari sesuatu yang jumlahnya 1, 2, 3. Ini dilihat dari sisi aspek jumlah ya, dari sisi aspek jumlah. Ada yang melihat tidak dari sisi aspek jumlah gitu. Jumlahnya nggak penting gitu. Jumlahnya nggak penting, tapi yang melihat dari sisi aspek kualitas. Dari sisi aspek kualitas gitu. Jadi alam dilihat atau objek alam itu dilihat dari, tulisan saya bagus nggak sih? Terbaca nggak ini? Dari sisi sifat atau kualitas gitu ya. Sifat atau kualitas gitu. Nah, ada pendapat yang menyatakan seperti ini. Alam itu objeknya alam sebagai objek itu dari sisi sifat atau kualitas itu sebenarnya adalah material. Material. Tahu material ya? Yang sifatnya materi. Jangan bayangkan material itu kayak
Kalau kita naik kendaraan terus di pinggir jalan, awas ada tumpukan material, bukan yang seperti itu, ya. Material di sini yang kita maksud itu sesuatu yang bisa kita indera, ya, yang bisa kita indera. Ya, bisa dipegang, bisa dilihat. Kalau bisa dipegang kan pasti nanti bisa diukur kayak gitu. Bisa dilihat itu berarti bisa diamati, bisa diobservasi, terus kemudian bisa dirasakan gitu. Mungkin tidak bisa dilihat gitu, tapi bisa kita indera dengan indera yang lain gitu, dirasakan gitu. Oh ini manis kayak gitu. Manis itu kan tidak bisa dilihat ya. Beda manisnya seseorang ya, manisnya wajah kayak gitu kan kalau itu memang dilihat gitu. Tapi kalau manisnya gula kayak gitu, gula itu dilihat ya bentuknya kayak gitu gitu. Tapi untuk tahu manis atau tidaknya harus dirasakan ya gitu. Apakah ada gula yang tidak manis? Ada gula yang tidak manis. Gula apa itu? Gula yang sudah dikerubuti semut itu. Nah, itu nggak manis itu. Jadi kalau Anda lihat gula itu sudah banyak semutnya itu Mas di apa itu di toples itu banyak semut ke situ nanti gula itu pasti sudah nggak manis itu, sudah disesep sama semutnya itu. Saripati manisnya itu sudah disesep semutnya. Materi ya, bisa diindra, sesuatu yang bisa diindra ya. Jadi karena dia bisa diindra kan pasti nanti dia punya ukuran-ukuran tertentu ya, panjang, lebar, tinggi, berarti kalau itu 3 dimensi kayak gitu. Material. Jadi kalau melihat sesuatu itu, alam itu batu kayak gitu, itu materi ya, materi. Jadi misalkan melihat batu, oh itu materi. Melihat air, oh ini materi. Terus kemudian melihat manusia. Manusia itu materi gitu. Manusia itu hanya tubuh kok. Gitu. Manusia itu tubuh. Melihat gunung, gunung juga materi. Kayak gitu. Semuanya itu serba materi yang bisa yang tidak bisa diindra itu akhirnya tidak dianggap sebagai objek. Nah, misalkan apa gitu. Dulu ketika zamannya Galileo Galilei itu rasa terus kemudian warna kayak gitu itu tidak bisa diobjek saat itu, tidak bisa diindra saat itu. Karena sifatnya itu kan sifatnya yang kualitas ya, tidak bisa diobjekkan, tidak bisa diindrakan kayak gitu. Maka terus kemudian itu dihindari. Tidak dianggap sebagai bagian dari objek itu. Kalau sekarang sudah bisa diindra. Rasa itu sudah bisa kita sudah punya sensor rasa gitu ya. Salah satunya apa? Yang sekarang semarak itu kan terhadap corona ini kan ada genus itu ya. Genus itu ya, hidung elektronik gitu ya. Itu kan sensornya sensor kayak sensor rasa kayak gitu. Ya. Dulu itu awalnya kan penelitiannya kan dari hidung elektronik yang dulu ada bau-bauan tertentu kayak gitu kayak gitu ya. Dideteksi bisa nggak? Itu buat sensor yang mendeteksi bau-bauan tertentu. Bau apa kayak gitu. Oh bisa. Bau ini juga bisa nggak? Bisa. Terus akhirnya dibuat apa istilahnya skema umumnya gitu. Skema umum dari bau atau skema umum dari rasa itu gimana sih kayak gitu. Nah, akhirnya sekarang terus ada corona kayak gini dari apa? Nafas ya, dari abab gitu ya. Dari abab. Apa bahasa Indonesianya abab itu apa sih? Apa bahasa Indonesianya abab? Ya napas itu ya. Bukan napas sebenarnya ya. Tapi jenis kan anunya dari nafas manusia ya. Jadi ketika kita hembusan nafas gitu ya. Dari hembusan nafas itu terus kemudian nanti ditangkap oleh sensor kayak gitu bisa dideteksi oh ini begini dan seterusnya seperti itu. Dulu pada masa Galileo itu dianggap bukan sesuatu yang bisa diindra. Ya. Bukan sesuatu yang bisa diindra. Warna itu dulu juga bukan sesuatu pada masa Galileo itu, bukan sesuatu yang bisa diindra, dikualitaskan itu. Susah itu gitu. Maka terus kemudian dianggap tidak kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ketika muncul bahwa warna itu terkait dengan panjang gelombang tertentu kayak gitu, misalkan warna yang kita kenal cahaya tampak. Cahaya tampak itu cahaya yang tampak di mata kita ya. Misalkan warna merah,
Mejiku Hibiniu, masih ingat ya? Jadi Mejiku Hibiniu gitu ya. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu. Ya, gitu kan. Ini kan cahaya tampak yang sering kita juga sebut sebagai cahaya pelangi kayak gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya kan panjang gelombang tertentu ya. Panjang gelombangnya tertentu yang dalam fisika simbolnya adalah lambda ini. L, huruf L ini lambda ya. Lambdanya berapa nanometer ya, berapa nm gitu lambdanya. Atau frekuensinya berapa gitu ya, berapa hertz kayak gitu. Nah, ini dulu pada masa Galileo itu dianggap sebagai warna itu bukan sesuatu yang bisa dikuantifikasi kayak gitu ya, bukan sesuatu yang bisa dikuantifikasi karena dia sifatnya kualitas. Maka dia tidak bisa dikuantifikasi kayak gitu. Nah, kalau sekarang kita sudah bisa itu mengukur warna itu terkait dengan panjang gelombang tertentu. Karena itulah warna Mejiku Hibiniu ini dia panjang gelombangnya ini. Berarti karena ini disebut sebagai cahaya tampak, kita mengenal ada cahaya yang tidak tampak gitu. Apakah ada? Banyak sekali gitu. Bahkan cahaya yang tampak ini hanya sebagian kecil dibandingkan dengan cahaya yang tidak tampak. Cahaya yang tidak tampak itu maksudnya adalah cahaya yang mata kita tidak bisa mendeteksinya. Itu cahaya yang tidak tampak gitu. Misalkan kalau kita sakit itu, atau ada orang, bukan kita aja ya, orang aja lah. Ada orang sakit tulang kayak gitu. Untuk bisa mengetahui posisi tulangnya itu kan di ronsen ya. Itu pakai cahaya juga. Ya, itu pakai cahaya. Tembakan cahaya kayak gitu. Yang kemudian disebut sebagai cahaya sinar X. Kenapa disebut sebagai sinar X? Karena cahayanya tidak diketahui saat itu. Ini cahaya apa sebenarnya? Seperti kalau ada mayat tak teridentifikasi itu kan disebut sebagai Mr. X kayak gitu ya. Sama seperti ketika cahaya sinar X itu dulu ditemukan itu. Tidak ini cahaya apa sebenarnya ini? Ya gitu misterius kayak gitu. Kalau tempat kita yang sesuatu yang misterius kan demit gitu ya. Terus kemudian cahaya sinar gamma, cahaya sinar ultraviolet, inframerah, ya, dan seterusnya seperti itu. Ada banyak sekali cahaya-cahaya yang tidak tampak itu. Nah, itu dulu tidak masuk dalam bagian apa itu objek gitu. Tapi sekarang sudah menjadi bagian dari objek gitu. Ya. Jadi segala sesuatu itu harus sifatnya material. Ya. Dia tersusun dari material. Semuanya tersusun dari material itu. Ya, ketika melihat apalagi gitu di alam itu, semuanya itu udara kayak gitu itu material. Maka terus kemudian kita mengenal ada partikel-partikel udara. Apalagi ya, semuanya serba material. Ciri khas material itu bisa diindra terus diukur. Ciri khasnya itu. Karena bisa diindra maka dia pasti bisa diukur. Ya. Karena bisa diindra. Kenapa kok bisa diindra pasti bisa diukur? Ya, karena indra kita salah satunya itu bisa untuk digunakan untuk mengukur. Kalau dulu kan mengukurnya pakai tangan, dijenggal berapa jengkal kayak gitu ya, dikilani kayak gitu. Berapa kilan ya, pirang kilan gitu atau berapa jengkal kayak gitu. Ya. Ukuran itu kan awalnya dari satuan tubuh. Dulu kita mengenal pakai apa? Jengkal ini ya, pakai jari-jari kita. Jadi antara jempol sama jendek itu kelingking ya. Antara jempol dan kelingking itu kalau ada rentangkan itu, jempol dan kelingking itu direntangkan ya, bukan ditangkupkan ya, direntangkan. Itu kita menyebutnya sebagai satu jengkal ya, sebagai satu jengkal kayak gitu. Kalau pakai kaki berarti telapak kaki kita itu satu kaki ya gitu. Kalau ukuran yang panjang, lebih panjang lagi, kita mengenal ada kalau dua tangan itu direntangkan itu satu depa kayak gitu. Nah, setengah depa itu dulu disebut sebagai satu yard. Setengah depa. Jadi dari garis tengah hidung kita, batang hidung kita itu garis tengahnya itu, terus kemudian ke salah satu ujung tangan yang direntangkan itu satu yard. Dulu ya, satu yard.
Terus kemudian telapak kakinya itu disebut sebagai satu kaki atau foot ya, atau feet itu. Nah, dulu kan satuannya dari situ. Terus kemudian distandarisasi menjadi satuan meter. Itu belum lama itu. Satuan meter itu kan dari pengaruh apa itu revolusi Perancis 1789. Ya sekitar itu ya. Revolusi Prancis kan berlangsung kira-kira 10 tahun ya, satu dasawarsa 1789 sampai 1799-an itu. Nah, itu salah satu produknya adalah satuan pengukuran itu, satuan pengukuran itu. Nah, kita kembali lagi ke sini ya. Ini tolong jangan dicoret-coret ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Nah, material yang sifatnya material. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dimaterialkan itu, akhirnya itu tidak dianggap sebagai objek, ya, tidak dianggap sebagai objek. Terus kemudian dari sisi sifat atau dari sisi kualitas itu, selain material ini ada yang beranggapan yang non material atau immaterial. Ya. Ini kemudian disebut sebagai spirit atau jiwa, ya gitu ya, atau imaterial kayak gitu ya. Jadi ketika melihat manusia kayak gitu, kalau kalangan pendapat yang sebelumnya tadi yang material itu menyebut manusia itu ya tubuh gitu, jasmani kayak gitu, badan. Tapi kalau kalangan yang spirit ini melihat manusia, manusia itu bukan hanya tubuh gitu, tapi yang utama itu dari manusia itu adalah spiritnya, jiwanya, gitu. Sesuatu yang sifatnya imaterial. Kalau melihat batu gimana? Sama gitu. Batu itu spirit gitu. Bukan hanya bongkahan-bongkahannya, serbuk-serbuk batunya itu, tapi yang lebih wujud daripada itu adalah spiritnya, jiwanya atau rohnya. Ya. Nah, kemudian orang Barat gitu, saya tidak tahu nanti ceritanya gimana, asal usul sejarahnya itu gimana. Orang Barat ketika melihat gitu, orang-orang yang meyakini bahwa benda-benda itu memiliki roh itu, ya, benda-benda material itu memiliki roh itu disebut sebagai animisme, dinamisme, ya, animisme, dinamisme, ya, gitu. Jadi ketika kita meyakini batu itu punya roh, terus kemudian gunung itu punya roh, kayak gitu, itu apa namanya dianggap sebagai keyakinan animisme, dinamisme. Nah itu narasi Barat ya, narasi Barat terhadap keyakinan seperti itu. Jadi apapun itu yang bagian spirit ini, apapun itu dia akan dianggap sebagai memiliki yang sifatnya itu imaterial ya, jiwa, roh kayak gitu. Nah, pendapat ini, material ini orang sering menyebutnya itu sebagai materialisme. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai naturalisme. Naturalisme. Sementara yang spirit atau jiwa atau imaterial atau roh ini orang menyebutnya sebagai spiritualisme. Ada juga yang menyebutkan sebagai supernaturalisme. Ya gitu. Kalau menurut Anda itu batu kayak gitu sebenarnya punya roh atau enggak sih? Pak. Hah? Ada yang mau berpendapat? Enggak punya. Batu kan, Pak? Ya, batu. Enggak punya. Enggak punya ya? Gunung kayak gitu enggak punya roh? Enggak juga. Enggak ya? Bumi, tanah kayak gitu?
Enggak juga. Enggak juga ya. Jadi keyakinan yang meyakini bahwa batu itu punya roh, bumi itu punya roh, pohon-pohon gede kayak gitu punya roh kayak gitu itu salah ya. Dari sisi teologi kita, dari sisi agama kita. Iya, Pak. Ya, gitu ya. Coba nanti dicek ya, apakah betul semua makhluk Allah itu tidak punya roh kayak gitu. Nanti bisa diskusi di WA grup ya. Apakah betul itu? Batu itu nggak punya roh, langit itu nggak punya roh, bumi, tanah itu nggak punya roh, dan seterusnya seperti itu. Karena itulah terus kemudian ketika kita melihat ya mungkin sebagian orang atau sebagian kalangan kayak gitu yang itu menganggap bahwa batu itu punya roh, itu kita masuk dalam narasi animisme dinamisme, narasi barat itu tadi ya. Coba nanti dicek ya, kalau dicek bisa cari di Google atau bisa cari di buku-buku atau di kitab-kitab gitu. Itu dari sisi sifat ya, atau dari sisi kualitas gitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Ini karena waktunya tinggal 5 menit. Saya adu dulu, terus nanti penjelasan detailnya besok aja gitu ya. Karena daripada besok daripada nanti itu terpotong ya gitu ya. Alam dilihat dari sisi sifat atau kualitas, terus kemudian dari sisi jumlah. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa alam ini tersusun atau dilihat ya. Dilihat dari sisi tadi jumlah sifat, terus kemudian dari sisi proses ya. Dari sisi proses ya, dari sisi proses. Jadi bukan pada materialnya, bukan pada bahan-bahan penyusunnya itu ya. Bukan pada juga jumlahnya, tapi dari sisi proses. Kalau proses itu kan interaksi ya. Proses ya. Sebuah proses itu, istilah lain dari proses itu apa? Untuk menyebut proses. Interaksi ya. Interaksi antar bahan-bahan itu. Interaksi antara objek-objek penyusun itu. Dari sisi proses gitu. Nah, ada yang menyatakan bahwa alam ini ya, alam gitu. Itu sebenarnya itu tersusun itu mirip dengan sebuah mesin raksasa. Sebuah mesin yang sifatnya adalah mekanik. Gitu. Terus kemudian alam itu, ini detailnya nanti saya jelaskan belakangan aja. Terus kemudian ada pendapat lain yang menyatakan bahwa alam itu tersusun dari sesuatu yang sifatnya, bukan yang sifatnya, dari proses yang digerakkan oleh elan vital. Ini pendapat berikutnya. Pendapat berikutnya lagi, alam itu dari sisi proses itu alam itu sebenarnya dia itu digerakkan oleh sesuatu yang digerakkan oleh tujuan agung. Jadi 3. Nah, nanti berbeda. Ya, 3 ini. Ini nanti disebut mekanisme. Yang ini disebut sebagai vitalisme. Yang tujuan agung ini disebut sebagai teleologi. Ya, disebut sebagai teleologi. Kayak gitu. Tapi ini belakangan aja karena daripada nanti terputus kayak gitu ya. Karena mungkin panjang ini yang mekanisme itu nanti panjang. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan?
Mungkin tidak, Pak. Sudah. Ada? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita sampai di sini ya. Terima kasih banyak. Semoga pertemuan kita, kuliah kita kali ini kuliah yang penuh dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama.